Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Adriano Colby. Colby itu maksudnya hati. Betul. Adriano itu apa artinya? Adriano gue nggak tahu. Pokoknya dia nama panjang gue tuh Adriano Ihsan Kalbi. Jadi kakek gue tuh ngasih ke ibu gue bilangnya biar jadi anak yang baik hati gitu. Iya. Adriano gue nggak ngerti nonton film apa dan ini. Itu nama yang nyusahin gue waktu kecil, malu lah namanya Adriano. Iya, karena saat-saat lo kecil itu belum ngetren ya. Aneh itu nama Adriano gitu. Aneh. Iya, mau dikasih Adri tapi kata bapaknya no. Wah. Adria, no, kan jadi Adriano deh jadinya. Iya. Tapi Ihsan Colby itu sangat Islami loh. Sangat Islami. Emang bokap nyokap juga termasuk ini? Nyokap alhamdulillah ya. Melalui proses makin kesini sih makin. Tapi pemilihan Ihsan Colby itu menurut gue nggak tahu kalau ada Ihsannya gitu. Makanya gue agak aneh kalau tiba-tiba Adriano Colby gitu. Ihsan Colby itu pemilihan yang keren kalau menurut gue gitu. Karena dia memilih Ihsan gitu loh. Bagus. Bukan Khoir, bukan apa, tapi dia Ihsan gitu yang tuh kalau strata tuh paling tinggi loh. Alhamdulillah. Untuk kebaikan itu yang paling tinggi lo Ihsan gitu. Luar biasa. Tercermin nggak dari kelakuan lo sekarang? Kalau dari kelakuan, gue tuh sebetulnya beban gue sama nama. Gue tuh pengen orang lihat gue tuh nggak ketahuan agamanya apa, karena gue takut kalau tingkah laku gue jadi cerminan agamanya. Padahal, aduh, jangan. Iya, itu. Susah bikin visa juga. Iya dulu Iya, ya beberapa waktu memang agak susah kalau yang berbau-bau itu gitu ya. Kita pernah ketemu di airport waktu itu. Iya. Waktu mau ke Singapura, lo mau meeting. Gue bilang, anjir si Andri meeting aja ke Singapura. Gila juga nih orang. Meeting apa lo di Singapura? Itu kalau nggak salah gue masih berekanan sama Visinema waktu itu bikin Visinema konten bareng Angga. Ya meeting salah satu klien waktu itu ada OTT platform lah. Gue kalau nggak salah mungkin Netflix kali waktu itu ya. Iya. Meetingnya ke Singapura. Ya karena kantornya di sana. Iya kan, dia bisa ke sini, kenapa harus ke sana? Tapi itu belum MLI berarti? Udah, jadi ceritanya gue tuh berkarir di agensi dari tahun 2005 sampai 2000. Pokoknya gue sempat berhenti tuh 2011 gara-gara nyoba stand up. Di situ gue pertama kali ketemu Angga, and then gue balik lagi ke agensi sampai 2017 berekanan bikin namanya Visinema Content. 2018 MLI keluar. Jadi beda setahun. Jadi sempat pegang 2 kantor. Sekarang udah Visinema udah enggak? Visinema enggak, udah ngurus MLI aja. Iya. Berarti lo udah termasuk lama juga kayak kalau berada di dunia entertainment karena agensi sangat berhubungan ya. Walaupun lo bukan pelaku entertainmentnya. Bukan. Gua orang belakang kamera. Nah, lo masuk ke stand up sebagai pelaku. Emang kenapa lo memilih itu? Sebetulnya kan kalau dari stigmanya, Iya. Seni yang paling rendah tuh pengiklan. Karena dia dianggap ya kayak pelacurnya lah. Lo kan bikin karena gue pesen, gitulah istilahnya. Tahun 2000, gue tuh 2011 September mulai. Gue tuh mulai ngerasa kayak gue tuh ada keinginan, gue pengen nulis kalau nggak pakai brief, gue tuh siapa ya gitu. Kayak gue pengen ngetes aja terus. Gue pulang selalu ngelewatin Comedy Cafe, ada lampu neon open mic tuh, kayak gue dateng aja nyoba. Ya udah nyoba tiba-tiba udah datang salah hari Rabu mas, salah kemarin udah kelewatan. Oh gitu, sama teman-temannya juga, teman-teman siapa nggak kenal. Datang bawa 2 lembar kertas, naik, syukurnya pecah. Yang kedua baru ngebom, baru gue kenapa yang kemarin pecah yang ngebom? Kalau kebalik urutannya gue mungkin udah berhenti. Berhenti gue, betul bom karena gue. Ada siapa waktu itu? Ramon? Papana? Ada masih ada. Dan pecah di depan Ramon? Pecah. gue salah satu, maksudnya nggak tahu ya dia ngapain, tapi gue tuh orang yang Adri bagus Adri. Jadi gue ya oke aja lah. Pada saat itu komik-komik yang lain lo masih inget? Ya, ikut masih, kan waktu itu masih lombanya Suci 1.
Jadi ya gue bareng anak-anak itu latihan. Nah, ya waktu itu Panji ada, Rian ada, Ernest ada, Akbar ada. Tapi gue tuh pernah open mic, Akbar ada nggak? Ya? Akbar kayaknya nggak ada. Tapi Ernest nggak ada. Ada Panji yang jelas. Gue ingat ada Panji. Gue ingat ada Sam. Gue ingat ada Lukman dulu. Gue ingat Lukman Behaki itu. Lukman Behaki. Ya ada beberapa lah waktu itu datang. Nah, tapi gue nggak tahu kayak. Nggak kenal waktu itu Nggak kenal. Belum kenal sama orang-orang itu. Nggak kenal. Ya mungkin Panji ya karena dia main basket sering lah kayak nyewa lapangan sebelahan. Tapi gue dulu nganggapnya anak artis main basket ngapain sih gitu. Iya. Sampai sekarang ternyata main basket sama artis doang sih. Kata dia, lu bukan artis ngapain main basket lo. Kebalikan gitu ya. Sekarang kalau udah kembalikan. Iya. Tapi lu seriusin dunia stand up sebagai komika itu kapan? Nggak lama abis itu gue resign 2012 tuh gue resign dari agency. Gue ngerasa kayak ini kalau gue mau coba nih sekarang nih, waktu itu gue resign tuh, gue hampir ya deket-deket situ lah gue resign. Gue kalau mau coba nih coba sekarang nih, karena mungkin kesempatan, mungkin quarter life crisis yang udah gue tunda kali. Terus nggak lama gue stand up, Angga nonton dia lagi jadi juru kampanye Faisal Basri, dia nyamperin gue, kita bikin TV series dong, ini konsepnya terserah lo apa, ini gue produserin, lalala, kita ya, itu project pertamanya, makanya akhirnya kita rekanan. Gua dapat ya tadi, gue salah satu komedian yang tiba-tiba masuk langsung prime time sore. Oke. Iya. Terus nggak lama, Panji pensiun dari radio, programnya dikasih gue, jadi gue ada itu lah waktu itu. Gue pikir, udah coba aja lah gitu. Bisa nih hidup dari sini gitu. Lebih ke gue pengen ketemu orang-orang baru aja sih. Karena dulu agency kayak lu kerja sampai jam 2 pagi, jam 4 pagi, gue kayak nggak punya kehidupan. Gue kalau ngejalanin 2 tahun nih, kita lihat aja nih ngantar gue kemana gitu. Emang agency sedemikian pressure-nya sedemikian gede? Ya kayaknya orang ngeliatnya orangnya hore-hore aja sih. Ya ini kan tampilan-tampilan kerjaan santai itu kan cuma itu doang keuntungannya sebetulnya. Gaji sih, gue dulu pertama kali kerja UMR 2,4, gaji gue 1,8, 2005 di Kuningan kerja, aduh sedih lah. Ya pressure dulu gede, dan dulu ya mungkin gue masih ngerasain bos-bos yang kayak, ya kalau sekarang pakai standar itu sih udah dibilangnya abuse kali. Ya dulu kayak gitu, dulu kita masih ngalamin namanya harus approval final artwork. Dia belum publish ke Billboard atau ke ini, dia harus cek tuh kalau salah spelling, salah warna, potong gaji semuanya. Potong gaji? Potong gaji, siapa yang mau ganti itu budget di Billboard kalau nggak potong gaji? Kan pelayanan, tiba-tiba salah spellingnya, potong gaji lah. Kayak ini dong pegawai Alfamart, kalau ada stok opnam nggak bareng, nggak sama ini, dia potong gaji. Potong gaji. Jadi dulu apalagi kalau mau final artwork mau terbit, mau keluar tuh, kita harus bener-bener, karena besok harus diantar ke koran kan pagi. Itu harus make sure tuh tanda tangan semua yang terlibat tanda tangan. Begitu salah juga yang tanda tangan semua potong gaji, buset. Potong gaji. Wah, orang typo susah banget itu, habis aja. Gila. Dan gue dulu copywriter dan paling sering kena potong gajinya. Karena siapa lagi yang mau ngeliatin titik koma apa dan segala macam. Sampai ke situnya ya. Kalau koma harus ada spasi dulu. Ya. Kalau itu nggak ada spasi termasuk salah. Ya, RP nggak ada titik. RP tuh nggak ada titik ya. RP tuh nggak ada titik? Nggak ada dong, kan dia simbol. Bukan singkatan. Jalan ada titik. JL? Titik. Oh, gitu. Jadi dia ya dulu apalah bacain EYD gitu. Iya. Baru tahu gue. Berarti selama ini orang-orang, gue salah dong, RP titik sekian. Ya. Kalau EYD enggak. Kalau di kata kerja disambung. Di kata tempat dipisah. Dimanapun, di spasi mana, spasi pun. Kalau dia juga punnya, dia kepisah, dia nggak nyambung. Siapapun, itu siapapun. Pun, siapa juga kan artinya? Ya, betul. Itu disambung punnya. Pisah. Justru kalau dia bukan juga, dia nempel dimanapun. Dimanapun? Pisah. Dimanapun, pisah semua itu. 2. Kalau di awal kata, di awal kalimat, di mana kau membeli baju ini, dipisah dinya. Iya.
Gue kira kalau di... Tapi kalau dulu gua nggak tahu masih ada nggak ya sekarang. Kalau dulu Kompas tuh punya standar bahasa tuh, terus dia sosialisasi kata baru juga selalu ada tuh. Tapi nggak tahu sekarang masih ada yang matuin apa enggak. Enggak kayaknya ya. Karena udah nggak kepake lah. Udah nggak kepake juga orang juga. Udah kalah sama yang online yang bikin sendiri. Iya. Oh, jadi pada saat lo merasa selama lo hidup dari 2005 sampai itu, lo mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Betul. Ternyata ada seni yang bisa Iya. Ini lo sendiri apa namanya pesan-pesan yang lo mau keluarin orang denger gitu. Lo ikut kompetisi tapi? Enggak pernah gue ikut kompetisi. Tapi lo jadi kombut di Suci? 5 tahun, season 2 sampai season 6. 5 tahun. Pertimbangannya apa tuh orang-orang waktu itu? Kayak Arif Didu nggak Suci 1 nggak lolos tapi lolos jadi kombut. Gue nggak tahu ya, kayaknya mungkin dulu referral anak-anak aja nggak tahu ya, mungkin Panji juga kali bertanggung jawab akan ini. Panji kan ada tuh tulisannya bagus lalalala, padahal nggak ada yang ngerti juga. Gue rasa yang ngerti teori Ramon Papana. Makanya dia bikin buku. Iya. Radit pasti ngerti, mungkin Panji waktu itu sama Ernest dia ngerti, tapi gua waktu itu teori justru ngerti belakangan, meskipun gua punya modal. Jadi ada 3 majas yang paling sering dipakai. Ini gue sering mana? Hiperbola, analogi, dan personifikasi. Ini tuh cara brainstorm dalam beriklan. Oke. Jadi gua ngerti format itu paling nggak. Jadi sebenarnya teori-teorinya udah lo lakukan pada saat lo jadi copywriter. Ya. Tapi nggak tahu bahwa itu adalah termasuk dalam teori bikin jokes di stand up komedi. 5 apa ya? 5W1H. Iya, 5W1H benar ya. Pemetaan ya. Iya, emang itu menurut lo kalau kata Ramon Papana, ternyata semua teori stand up comedy itu bisa dilakukan untuk apa aja, lo mau pidato, lo mau presentasi, bisa. Itu benar emang? Bener. Kalau menurut lo Ramon Papana benar gak? Omongannya, tweet-tweetnya? Benar. Yang dia tweet itu nih kayak gini gitu benar. Benar. Lo follow nggak sih? Follow nggak ya? Gue Twitter mungkin follow kali, lupa gue. Iya. Bener ya. Kan ada sebabnya kenapa orang ngajar bukan jadi Kalau dia jago ya dia nggak ngajar. Iya. Tapi secara teori dia benar. Benar. Itu juga dipakai kalau buat ilmu komunikasi, jadi memetakan target marketnya. Jadi lo berbicara sama siapa, kapan bicaranya, bagaimana cara bicaranya, lalala gitu. Itu dipakai banget itu. Dan Ramon benar melakukan itu. Benar. Tapi kalau dia perform katanya nggak pernah lucu katanya. Gue belum pernah. Gue juga belum pernah lihat. Tapi kok ngetop ya? Maksudnya? Ya tapi kan dulu mungkin nggak tahu ya, Lenong Rupi kan terobosan. Iya betul. Maksudnya, dia ada di situ maksudnya. Dia ada di situ. Dia ngumpulin orang-orangnya. Ya nggak tahu juga ya. Ya itu tadi kali yang pembicaraan kita. Salah satu fenomena yang bikin gonjang-ganjing dunia komedi adalah saat masuknya stand up komedi dengan pernyataan stand up komedi adalah komedi cerdas. Ya. Yang dilontarkan katanya Ramon Papana, gue nggak tahu juga, tapi diamini oleh banyak orang pada saat itu, sehingga komika itu banyak menggunakan. Kenapa gue bilang mengaminkan? Karena materi-materinya juga lebih banyak menyoroti komedi yang ini, komedi yang apa namanya slapstick lah, jatuh. Gue mah nggak lempar-lemparan tepung, gitu. Gue mah nggak ada setting-settingan segala macam yang sekarang semua anak komedi stand up komedi ada di industri itu. Yeah. Kepleset juga, konten juga udah ada siraman-siraman tepung. Ya, yang lucu tuh, yang lucu akhirnya semua jadi melakukan, terus praktisnya juga bikin judul apa segala macam, plesetan-plesetan, jadi ya sama aja. Apaan sih nih orang-orang? Itu tuh menurut gue ya, Cing ya. Itu tuh fenomena orang terkenal baru aja, Cing. Oke, si komika ini? Iya, terkenal baru aja, nggak tahu industri apa, lu ngerasa paling ini gitu. Nah, lo kan ada di situ pada saat itu. Sikap lo tuh gimana waktu itu? Mungkin
gue tuh beruntung karena gue sampai sekarang nggak pernah terkenal banget gitu. Jadi kalau ngeliat orang yang mau begitu, gue kayak, gue nggak pantas ngerasa kayak gitu. Oke. Dan waktu itu gue polos aja, Cing. Maksudnya, gue mulai mengenal stand up tuh 2005-an. Jadi gue bahkan agak kaget kayak, ternyata ada tempat open mic nih gitu. Dan waktu itu gue bener-bener polos aja, bener-bener gue seneng bikin joke. Gue nggak ngerti karirnya. Dunia hiburan tuh jauh, maksudnya dari gue tuh jauh. Gue nggak pernah kepikiran ada di situ. Jadi ya anak-anak jalan sendiri, ya gue jalan sendiri aja gitu. Jadi lo nggak termasuk orang yang mengamini stand up comedian adalah komedi cerdas? Atau lo sekarang tahu bahwa kalau berkomedi harus cerdas, apapun itu? Oh iya, enggak. Lu maksudnya sebutnya kata yang tepat menurut gua, apapun yang lo lakukan, kalau lo lakukan dalam level yang tertinggi itu membutuhkan craft tertentu. Dan disitulah kecerdasannya, sebetulnya itu. Tapi nggak ada hubungannya sama intelektual, lo harus ini, gitu-gitu sih nggak ada ya. Dan gua waktu itu kayak, gue seru sendiri aja. Jadi gue tuh orang yang tetap open mic meskipun nggak ada kompetisi. Jadi emang karena seneng aja, gue seneng aja, gue nggak tahu yang lain ngapain. Lo juga termasuk yang kalau tampil bawa contekan. Gue pernah lihat lo waktu opener Panji di Museum Nasional. Iya, gue inget beat lo ya tentang pajak. Yang lo menyoroti spanduk-spanduk pajak yang menurut lo itu nggak benar. Orang kita bayar, kenapa kita harus lapor? Lo model-model lo memang yang seperti itu ya, menyoroti hal yang gede gitu, bukan nggak apa ya? Ya pokoknya hal yang besar lah gitu, yang itu udah kita lihat setiap hari, tapi kita nggak pernah protes gitu. Gini, satu mungkin karena gue orang iklan, jadi buat gue pesan dari mana-mana dan konyol itu orang mengamini aja tuh gue seneng menyoroti itu satu. Kedua, ini gara-gara main sama Panji nih. Dan akhirnya kayak dia sempat kayak, lu sih udah gak pernah nonton gue stand up lagi. Orang itu soalnya gue kalau deket sama orang itu, gue tiba-tiba pengen jadi dia. Dan lo lihat gue jadi openernya Panji, itu gue sangat mengadore dia sampai gue lupa diri gue siapa. Lama-lama gue sadar kan gue nggak baca sebanyak Panji ya, jadi jangan sok tahu kayak gini. Itu gue lama-lama mulai berubah, gue mengamati yang keseharian dan apa. Tapi fenomena umum tuh gue selalu gayanya mungkin lebih kayak sosial komentari aja. Iya. Ajan dulu ya, kita sebentar dah. Oke, tadi terpotong. Apa gue lupa lagi? Gue juga lupa. Apa tadi ya? Stand up lo. Contekan. Iya, ya gue ngerasa kan adu lucu bukan adu hafal. Gue minta prompter, apa tadi? Tulis kata per kata. Gue awalnya juga orang yang menulis kata per kata karena nggak punya skill public speaking karena emang bukan bidangnya. Gitu. Jadi lo tulis kata per kata. Sekarang lo tinggalin itu kalau mau. Sekarang cuma judul aja. Gue sekarang mulai sekarang cuma premis. Kira-kira punchline-nya ini, terus ini akan move ke sini, dia akan ini. Jadi udah bullet point aja. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang rumit, mungkin masih tulisan kata per kata gitu-gitulah. Tapi udah nggak bawa handphone, sekarang prompter udah lebih. Ada mumpuni produksi. Iya, tergantung panggungnya. Kalau bukan panggung sendiri bawa handphone. Gue di TV juga pasti pakai prompter. Nah kan? Iya. Gitu. Karena memang nggak kelihatan juga kan kalau pakai prompter. Iya. Kalau pakai handphone kan kelihatan. Maksudnya itu part of showmanship kalau menurut gue. Sepakat gue. Jadi agak kurang gimana gitu. Betul. Dan lo nggak peduli itu? Karena mungkin gue bukan nggak peduli, sebetulnya peduli. Tapi kalau sekarang kalau kayak show sendiri gitu pasti pakai prompter, kecuali kayak di panggung-panggung 15 menit ya mungkin gue lihat sebentar. Gue juga berusaha biar nggak ganggu penampilan gue. Tapi kalau emang ngeganggu, akhirnya ya ini aja dibecandain. Menurut gue. Jadi gimmick lah itu. Iya. Ini karena formatnya bebas, yang penting ketawa. Dan gua orang yang ya tampil juga ya udah apa adanya, maksudnya nggak usah beda setting panggungnya sama yang lain. Gue juga biasanya cuma
karpet, kursi sama stand mic, that's it gitu. Nggak perlu aneh-aneh. Gitu. Iya. Jadi ketelanjangannya lah dibecandain. Oke, ya jadi dijadiin gimmick lah. Betul. Ya. Menggunakan kekurangan sebagai Kelebihan. Ya. Kadang-kadang quote-quote itu emang ngehe juga bener ya. Kalau semakin tua, semakin tua tuh ngerasa quote-quote itu ternyata bener yang dulu kita bilang apaan sih ini orang kok quote-quote begini kayak hidupnya bener aja, emang ternyata bener. Iya. Yang klise ada benernya. Klise itu ada bener. Sekarang lo usia 36. jadi udah jadi direktur di sebuah perusahaan yang namanya PT MLI. PT-nya namanya Jenaka Sumber Rezeki. Oh, iya. Nah, dulu kalau Visinema konten itu dia JV Visinema sama PT gua. PT-nya konten Sumber Rezeki. Jadi Sumber Rezeki itu selalu dibawa kemana-mana. Iya. Dan ini lo bikin sendiri? Waktu Visinema berekanan 3 orang, ada Ajeng, ada Tata, JV dengan Visinema. Kalau MLI sekarang Patrick, Joshua, Coki, Muslim, ada investornya dari MTech jadi shareholder juga. Sekarang masih itu. MTech tuh punya saham di situ? Atau gimana sih ini bentuk kerjasamanya? Anak perusahaan ya, Famous All Star ya. Anak perusahaannya MTech, invest di sini. Invest di lo, gitu. Berapa persen? Masih banyakan lo apa banyakan? Nggak banyakan dulu, nggak ada. Wow. Usaha kalah sama modal. Saya nggak punya modalnya segitu. Waduh, lo udah ini dong, mengamini kapitalisme berarti sekarang. Gua tuh ngejok terakhir idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh para pemuda itu oleh Tan Malaka. Iya. Tan Malaka mati 27, enak dia. Enak dia ya. Masih muda ya. Dia nggak nyicil rumah, nggak nyekolahin anak. Iya. Memang pada akhirnya harus kalah sama kapitalisme. Nggak bisa. Harus ikut. Nggak ada modalnya, men. Gila. Ya, udah lewat, gua nggak mau balik lagi. Capek. Tapi ada batasan-batasan yang memang lo harus idealis tapi di ini, maksudnya. Gue sih cukup beruntung. Gue tuh ngerasa karir gue cukup beruntung banget. Maksudnya tiba-tiba punya program TV sendiri karena ada satu orang doang yang suka sama komedi gue. Tiba-tiba masuk perantauan karena ada yang suka komedi gue. Dapat program sendiri dari Panji karena Panji suka sama gue. Gue terus karena mungkin basicnya belakang layar ya. Jadi gue ya sekarang ya udah yang muda-muda aja maju ke depan. Gue di belakang, gue juga nggak ngoyo. Yang di atas 30 terkenal siapa sih? Baru ini paling Tora Sudiro. Yeah. Cakep sama Tora Sudiro. Jadi nggak mungkin nyampe sana. Gue jadi temennya Tora Sudiro aja udah beruntung. Udah itu aja deh. Jadi gue cukup beruntung untuk tetap ngelakuin apa yang gue suka di skala pertumbuhan yang gue sangat nyaman. Ya udah. Dan di MLI lo nyaman? Nyaman. Maksudnya manage orang sih. Lo kan pernah kita tadi ngobrol manage Bagito ya, puyeng lah namanya manage. Artis sih puyeng. Tapi paling enggak tapi guanya sebagai artis gua nggak merasa gua ditaruh di tempat-tempat yang gua nggak suka. Nggak pengen. Oh iya. Ini kalau lo sebagai direktur ini unik juga nih MLI. Mungkin sama gue juga pernah merasakan. Produknya ya direktur itu sendiri gitu. Betul. Lo gimana ngaturnya itu? Pada saat yang sama lo punya wewenang yang sama. Pada saat yang bersamaan juga lo harus ngatur orang itu gitu. Pokoknya makin gede share di kantornya dia makin belakang layar. Berarti Coki dikit. Coki Muslim dikit, Joshua gede dong berarti ya. Patrick juga gede ya. Kan yang ngatur negara ini bukan Jokowi tapi yang nggak kelihatan kan. Iya. Gua sih sama akhirnya ada Emily. Kalau nggak ketemu Patrick nggak akan kejadian. Dan dia memang tangannya dingin banget. Dia di belakang layar juga lah. Maksudnya Cowboy Junior, ya dulu Elo lah, Glenn, Ari Lasso. Gua nggak tahu dia sempat Dewa apa nggak, tapi Ari Lasso ya. Jadi dia memanage artis dan ya dia salah satu orang yang menurut gua punya visi, tapi egonya nggak sebesar visi ya. Jadi bagus itu. Kalau egonya sebesar visinya, dia pasti ntar visinya cuma tentang egonya dia. Ribet tuh, nggak bisa jadi apa-apa. Sangat kompromis berarti dia? Iya, dia menurut gua, dia yang lem semua sih. Oke. Mungkin gua masih 50-50, tapi mungkin dia 75-2, mungkin 80-20 kali dia. 80 dia benar-benar ini,
Kalau yang depannya kebalikannya. Justru 20 80 yang mau ego. Iya. Coki Muslim adalah produk unggulan ya kalau gue ngeliatnya dari MLI. Memang secara revenue juga dari dia paling banyak. Wah, nggak enak nih ngomongin revenue. Naik dan turun beda-beda sih sebetulnya. Oke, sebetulnya beda-beda. Yang jelas sih, gue sih pengennya ya anak-anak ya kita semua gitu pengennya kayak jadi ada JSR nih, Jenaka Sumber Rezeki. Lo ada MLI, ada Comedy Sunday. Ntar akan ada apa lagi? Akan ada apa lagi? Jadi kayak JSR tuh MAP Group-nya. Brand di depannya akan berbeda. Ada Zara-nya, ada segala macam. Ya, dan gitu. di depan-depan itu akan memiliki wajah yang berbeda-beda. Oke. Sekarang udah sejauh mana tuh? Udah 2. Jakarta dan Surabaya. MLI dan Comedy Sunday. Oke. Kita pengennya ada Jawa Tengah, ada Bali, ada Jawa Barat. Terbuka kemungkinan karena komunitas stand up juga ada di mana-mana ya. Ya, dan gua percaya banget dibandingin konten yang lain, komedi tuh paling lokal sebetulnya, paling lokal pride. Jadi nggak semua sebetulnya orang menerima ibu kota dan segala macam. Atau semua orang pengen ke ibu kota, nggak semua. Oh, jadi produknya juga di ini local wisdom jadinya. Betul. Surabaya ya. Tapi lo ambil dari si anak-anak MLI pusat lah misalnya untuk perform di sana atau lo mengelola yang... Ya kita kalau tampil sih ya kalau kita butuh SDM-nya kita tampil Jakarta, kalau kita lagi butuh nguatin Surabaya kita Surabaya. Tapi yang Surabaya dikelola buat Surabaya. Oh. Jakarta dibuat gue. Oke, jadi secara konten lo bawalah ini apa namanya ke arifan lokal. Tapi secara manajemen tetap di sini yang nentuin. Bisa jalan itu? Bisa. Sejauh ini sih jalan ya. Yang Surabaya? Jalan. Baru 2 ini jalan. Oh iya. Cukup unik juga karena produknya ini produk bahaya kalau MLI ya. Yang kelihatan ya? Ya. Coki lah. Ya. Muslim Retan lah kayak gitu yang bahaya-bahaya. Itu lo gimana ini? Itu persetujuan MLI nggak sih kayak gitu-gitu? Sayangnya berbahaya itu reflektif terhadap harga tiket. Iya. Anjay. Semakin berbahaya. Itu yang berat, iya. Semakin mahal. Iya. Dan semakin ada yang nonton. Iya. Mungkin nggak banyak. Iya. Tapi mahal ya. Maksudnya, jadi yang menyenangkan tuh kita bisa jadi anti teorinya di mainstream tuh apa kita di baliknya gitu. Militansinya sih sangat luar biasa ya. Iya. Bagito itu juga menganut itu. Dia mahal. Artinya misalnya dia 25 juta. Sebulan 4 kali 100 juta. Nggak apa-apa gue deh. Nggak usah 10 juta, tapi harus kerja 10 kali. Iya. Supaya dapat 100 juta. Dia lebih milih yang mahal tapi kerjanya dikit. Termasuk MLI juga kayak begitu. Iya. Iya, soalnya berat, Cing. Maksudnya, misalnya TV gitu. Iya. Apalagi begitu Suca ya. Bikin ketawa orang dari Sabang sampai Merauke tuh gua nggak tahu sih matematiknya. Kan ada Soimah masalahnya di situ. Iya harus diakuin. Nah, tapi maksud gua itu butuh showmanship dan skill yang jauh lebih tinggi lagi. Iya. Jauh lebih tinggi. Gua kalau gua waktu itu bikin show di spesial pertama sama anak-anak Surabaya. Gemeteran gua sama openernya, gemeteran, saking kayak wah gila. Iya. Dan ya udah diaminin aja mau gimana gitu. Dan kayaknya daripada dilawan ya mendingan diikutin gitu. Iya. Dan mestinya musik dan lain-lain juga kayak gitu sih kayaknya. Iya. Ini misalnya konten-konten berbahaya ya dari Coki dan Tretan itu justru ada di sosmed pribadinya gitu. Iya. Kalau sosmed pribadi sih nggak bisa dikontrol teman. Ya maksudnya kan ada lo sebagai udah janganlah terlalu ini gitu. Enggak. Ada lah, ada. Ayo dong Cok mana kok? Ada, udah lama banget nih nggak ada masalah gitu. Ada. Pokoknya akhir-akhir tahun, awal-awal tahun tuh kalender rawannya Coki emang. Entah kenapa dia mau nutup tahun dan mengawali tahun tuh kayak gitu dari ya tahun ini juga kan maksudnya Jakarta banjir. Iya. Pertama kali pandemi corona ya. Kemarin lagi. Kemarin tuh yang kasih minuman itu ya. Nah itu meskipun gua nggak ngerti kenapa orang-orang tersinggung sih. Ada banyak yang bikin kayak gitu padahal ya. Iya itu banyak. Dia cuma reenactment konten betul.
Gue nggak ngerti ya, maksudnya kan kalau isunya dekat, orang tersinggung, gue masih ngerti. Karena itu kalau menurut gue ya, yang digaung-gaungkan itu adalah humanity above religion. Oh iya. Ya, kemanusiaan itu di atas agama kalau menurut. Nah, itu menyalahkan statement itu sendiri. Lo humanity aja lo bercandain. Itu produk merchandise-nya Muslim. Itu bukan punya kantor. Emang MLI kacau dah. Gue MLI kayak gini. Coki doang kali, bukan gue gitu. Iya, makanya. Sampai MLI-nya juga bilang begitu, itu Muslim doang. Iya. Tapi karena udah demikian menyatu gitu. Iya memang, ya itu yang bikin ribet lah gitu. Emang itu yang bikin ribet. Sebentar. Ini ada pesawat. Karena ini dekat Halim. 9 bulan. Itu kayak gitu-gitu tuh. Nggak cepet gitu. Iya. Humanity above religion itu yang karena di beberapa gue baca, oh iya juga ya kenapa orang jadi ini, karena lo kayaknya lo mengagung-agungkan kemanusiaan gitu. Tapi pada saat ada isu kemanusiaan lo bercandain juga gitu. Ya gue sih juga agak sulit menjawabnya karena bukan yang melakukan. Jadi kita gue juga sama kaget, jadi lagi tidur, anjing apaan nih gitu kayak. But then again, kalau ada 2 poin yang perlu dinilai dari komedi tuh ya bisa dinilai dari komedian ya keberanian dan kelucuan. Ya Coki sih skala 1 sampai 100 dia 120 kali gua rasa emang. Untuk berani. Untuk berani. Iya. Untuk berani. Untuk lucu? Kembali kepada Iya. Akhirnya emang kayak branding sih. Maksudnya 2 anak itu tuh ini yang hebat ya. Iya. Dan ini gue nggak berusaha, maksud gue ya dia emang aneh lawakannya, gue juga nggak ngerti kenapa dia nyari masalah. Tapi di hal yang terpisah, waktu demo RUU KUHP, semua datang pakai jaket alma mater. Tiba-tiba kita lihat rombongan nih, pakai baju hiya. Nah 2 orang ini emang tiba-tiba kayak gitu, punya militansi yang kayak gitu. Jadi terus mau gimana? Gue mau ngomong apa? Ya asal orang mau datang ke show bayar tiket ya gua. Tapi ya sekarang semakin besar perahunya, semakin banyak pihak yang ada di belakang. Ya itu tadi ya kalibrasi untuk jadi profesional yang lebih baik dan segala macam itu pasti ya tugas 24 jam itu. Iya. Dan lo ngejagain ini lo, aset-aset lo sebagai talent nih, Coki sama... ya kalau sekarang gitu kayak mau ngepost nanya apa gitu, nanya. Tapi kadang-kadang kalau nggak nanya juga ini gitu, lewat aja. Atau kadang-kadang kayak ya lucu tuh post aja gitu. Betul gitu ya. Apa? Iya. Oke deh, kita ngomongin stand up sekarang. Ada Suci, ada Suca. Sebuah Suca itu gue ada di awalnya gitu, dan gue tahu banget penolakan komika stand up ada di Indosiar, nggak pantas kayaknya, bukan tempatnya. Iya, nggak pantas ada di nggak pantas ada di Indosiar stand up itu. Tontonan yang cuma di Kompas dan Metro harusnya. Itu lo gimana pendapat lo? Wah, anjing aneh banget sih menurut gua. Gak usah ngomongin komedi sih, menurut gua kalau lo ngelakuin sesuatu dibayar ya, bebas sih di mana aja. Maksudnya, ya lu siapa gitu. Idealisme nih nggak bikin kenyang, lu ntar pada kelaparan, jadi maling lagi. Iya, hal-hal kayak gitu tuh bahaya sih menurut jangan sih. Lo nggak menganggap itu sebagai sebuah hal yang nggak patut dilakukan? Ada stand up di Indonesia? Enggak lah, ada bebas-bebas aja. Menurut gua ya stand up belum sampai maximum reach-nya. Jadi siapapun yang bisa memperkenalkan stand up lebih besar lagi, menurut gue perlu diaminin. Oke. Kalau gue ya. Kenapa orang-orang pada gitu? Gue dengar sendiri masalahnya. Banyak yang ngomong kayak begitu. Ya ikan besar di kolam kecil aja gue rasa sih. Ikan besar di kolam kecil ngerasa terus ya mungkin karirnya mulus, punya posisi in power. Ya gue nggak pernah kayak gitu. Gue gini, kayak siapapun deh temen, Panji, Ernest, Radit, Rian, mau siapapun, gue seneng mereka makin lebar. Karena gue percaya semakin mereka lebar,
ada yang akan kayaknya gue bosan, gue mau pindah, dan itu dibutuhkan, dan gerakan ini tuh nggak bisa didobrak oleh beberapa individu aja, nggak bisa menurut gue. Dan mungkin karena gue backgroundnya juga media kali, gue tahu reach gitu. Sebagus-bagusnya konten lo, kalau misalnya dulu yang majalah eksemplar lo segitu, sampai bego juga nggak akan bisa sih. Dan dia masuk ke Indosiar sebuah langkah yang bagus menurut lo? Iyalah. Ya. Iyalah. Kenapa lu bete, takut digimikin, fans lu diambil orang gitu segala macam. Menurut gue lu harus konsisten aja sampai akhirnya Indosiar ngebuka banyak lahan. Nanti marketnya akan lebih kompleks, dia akan mulai mencari pilihannya. Tapi membuka, kalau di marketnya istilahnya naif market tuh berat loh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini mungkin nggak terjadi karena memang di awal munculnya stand up itu ngerasa sebagai cabang seni yang beda sendiri gitu, dan termasuk tempatnya juga harus beda dan pelakunya juga harus beda gitu. Gue selalu bilang gini, lu tau nggak yang kenapa banyak omongan sembarangan? Karena kualifikasi masuk stand up tuh cuma bisa bacot. Kalau komunitas pencinta Harley kan dia harus mampu beli Harley. Iya, benar. Kalau bacot sih semua orang nih, berpendidikan, nggak berpendidikan, punya duit, nggak punya duit, ini omongannya asal menurut gua, omongannya jadi asal. Dan itu yang bikin blunder menurut gua. Iya. Dia lupa padahal ini tuh seni paling simple, paling tidak membutuhkan requirement. Nah, mestinya lo lebih bersahabat sama banyak hal sih. Eksklusivitas tuh kan ada karena requirement tinggi, kayak tadi Harley gitu. Jadi lo kan nggak bisa main masuk komunitas Harley karena beli gantungan. Iya, kalau beli gantungan kuncinya doang malu lah, ngapain. Bener. Komunitas gantungan kunci lo masuknya. Iya, bener. Ya mungkin nggak sadar hal-hal kayak gitu kali. Justru gue ngerasa mungkin pada saat itu petinggi-petinggi stand up ya. Apa namanya, bukan petinggi lah. Orang-orang yang berpengaruh di stand up, gue kira sama gitu, karena gue juga nggak terlalu bergaul banget waktu itu sama stand up. Ini nilai-nilai si anak-anak ini terjadi karena nilai-nilai si senior-seniornya gitu. Tapi gue lihat ternyata Panji itu pada enggak, itu anak dapat dari mana masukan gitu. Oh, nggak tahu lah ya, nggak tahu. Gue beneran nggak tahu kayak gitu-gitu tuh. Menurut gue itu yang tadi ya magnet-magnet dunia ketenaran gitu, kayak ada statement-statement nggak penting. Nggak tahu, gue tuh cuma seneng nulis joke aja gue, beneran. Gue kalau itu datang dari mana, kok konyol banget. Iya, gitu. Gue mendingan sekarang tahu tukang bakso, tahu oh itu stand up ya. Iya. Daripada siapa yang mau ngajarin tuh tukang bakso ini ada stand up lo gini, nggak ada, men, nggak bisa. Indosiar melakukan itu ya. Iyalah. Karena di warung-warung kopi malam-malam pada nonton gitu. Maksudnya, gua stand up dari tahun 2011. 2011. Yeah. Open mic. Mungkin baru menikmatinya, gua podcast 5 tahun. 5 tahun, ya special show 2 kali. Dulu gua punya show-show kecil lah. Show-nya 80 orang. Ada dari 80 orang itu yang masih balik sampai sekarang tuh ada. Paling 10 orang. 70-nya kan dia melanjutkan hidupnya, nyekolahin anaknya lah, apa, dia ngapain masih kembali ke sini. Sementara target makin besar. Siapa yang mau narik-narikin penonton baru gitu? Gantiin yang 70 itu ya? Iya, gila kali. Iya. Karena gue termasuk orang yang diajak untuk nyari peserta. Suca itu nyari peserta. Dicari, memang diundang gitu, nggak di audisi, nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau ikut. Gila. Aneh. Kompas berapa sih paling penonton? Gue bukan mau ngeliat Kompas, tapi waktu itu kan dia harus beberapa kota, harus pakai decoder, ribet lah. Metro sangat niche, ya kayak Radio SK, kayak dia bener-bener waktu itu siaran TV khusus berita, yang idealismenya kalah, ternyata komedi laku juga. Persetan lah dengan format. Iya, terus gue mah happy aja, maksudnya gue benar-benar sama sekali tidak ada masalah. Nggak tahu kalau ada omongan-omongan kayak gitu dari siapa pelakunya gitu-gitu. Iya, semakin lama gue ini ngobrol sama Panji, ternyata yang duluan di stand up itu pemikirannya lebih terbuka dibanding anak-anak yang ini ya. Iya. MLI mau bikin apa lagi nih selain ke kota-kota, bikin cabang-cabang lah gitu, branch gitu. Gue pengen punya
format yang di atas talent. Maksudnya itu gimana tuh? Jadi pada saat talentnya berganti, formatnya tetap berjalan. Jadi misalnya mungkin dulu misalnya Extravaganza, Iya. kita tahu formatnya seperti itu, Iya. mau dimainkan dengan siapapun dia bisa jalan. Iya. Format sketsanya dia. Gue pengennya bisa mengeluarkan kayak gitu-gitu. Karena talent tengil-tengil enggak. Nggak, karena itu demi kelangsungan umur panjangnya. Kalau nggak repot. Sebuah perusahaan ya. Kalau ngomongin perusahaan gitu memang talentnya tengil-tengil ya. Banyak banget keluar masuk MLI. MLI banyak banget keluar masuk. Ada yang sebentar. Sampai Abdur aja yang gue bilang nggak mungkin. Kayaknya Abdur nggak mungkin ada di MLI gitu. Dia pernah juga di situ. Waktu itu tuh dia seneng karena ada gua, tapi gua waktu itu lagi sibuk jadi nggak keurusan, dia cabut. Iya, maksud gue tuh Abdur itu orang yang menurut gue nggak pas ada di MLI. Iya, betul. Akhirnya seleksi alam juga memang. Itu lo rekrut atau orang lamar sih di MLI itu? Talent. Beliau salah satu yang memang gua diajak duduk bareng ngobrol, dan dia merasa pengen bisa menulis. Dia mungkin juga membayangkan kalau nanti ke belakang kamera gimana. Dia ngeliat gua kayaknya gua punya fleksibilitas. Dia mengincar itu sebetulnya. Oke. Tapi mungkin tidak sama dengan hiruk pikuk yang diciptakan MLI, itu yang bikin. Iya. Ini semakin gua ngobrol sama lo, kayaknya lo orang yang sangat fleksibel gitu. Iya. Dengan konten yang bahaya gitu. Iya, tapi susahnya gitu. Memang gitu juga kayak. Jadi ada TV. Indosiar nggak buka ini. Ada orang-orang yang istilahnya menurut gua tuh udah graduate. Iya. Dia mencari yang lain. Nah, akhirnya kita meng-cater yang gitu. Ya. Nah, sekarang gimana cara? Ya tadi gua seneng banget ngobrol sama lo tentang bagaimana Bagito memetakan topik sesuai dengan derajat masalahnya. Iya. Nah, itu hal-hal yang baru kayak, oh mestinya gua harus ngelakuin itu. Jadi gimana caranya edgy tapi tetap lo aman. Tetap ada di edge. Betul. Nggak sampai Betul. terjun gitu. Betul. Hal-hal seperti itu karena gimana pun juga kan ada yang bilang kesenian itu mengganggu yang nyaman dan menyamankan yang terganggu ya. Jadi mau nggak mau memang kita pasti bercanda dengan garis itu. Apalagi komedi itu pasti punya korban. Jadi mau tidak mau akan ada yang tersinggung. Kita nggak bisa bikin semua orang suka. Iya. Mas Dedi itu Miing bilang itu memang kesenian itu ya semua tentang menggugat. Apapun yang lo ini pasti ada gugatan dari pribadi lo terhadap sesuatu gitu. Nah itu kan gugatannya ini jangan sampai lebih banyak yang tersinggung daripada yang ininya. Nah itu udah lo jagain pakai apa sekarang? Kalau lo lihat dari beritanya berarti belum dijaga memang. Yang susah mungkin karena mediumnya udah berbeda ya. Iya. Sekarang kekuatan bicaranya tuh ada di genggaman tangan lo. Nah itu yang nggak bisa ke monitor pasti. Dan lo memanage istilahnya pada akhirnya lo memanage seorang seniman yang tiba-tiba dia inspire, tiba-tiba dia mau hajar, dan itu yang nggak bisa di cater. Makanya akhirnya gue juga kayak, ini kayak harus format di atas talent deh. Kalau nggak bubar jalan nih. Iya. Sekarang ada berapa sih talent MLI? Regen, Rispo, yang hanya talent ya? Ya, Regen, Rispo, yang hanya talent. Regen, Rispo, Coki Muslim, Dani Aditya. Tapi Coki Muslim masuk gitu kan? Oke. Priska Barusego, Dani Aditya. Kalau di Surabaya ada Dono. Ada dua lagi komedian, Firza dengan Karjo, tapi dia back end juga. Gian juga, tapi masih back end juga, ada talent back end. Nggak banyak sih. Kalau sama yang back end 12 kayaknya. Kalau nggak salah 12. Iya, terus kegiatannya apa? Di produksinya tuh konten satu. Konten, kita tuh ada merchandise, konten udah direct download juga ya. Event, konsultan. Konsultan untuk? Script doctoring untuk komedi, atau kita turun menulis. Oke. Untuk apa? Produksi atau film, sinetron, atau malah komik? Series ada, film ada, pidato presiden kita pernah, Syahrini konser itu kita pernah. Pidato presiden ngapain? Pidato presiden gue lupa yang mana tuh. Ada yang joknya diambil. Syahrini konser yang terakhir joknya kita yang nulis.
anyone yang butuh jasa komedi. Jadi bener-bener JSR tuh pusat pelayanan komedi lah. Iya. Hampir sama sebenarnya sama Bagito dulu ya dilakukan, tapi dalam skala kecil. Dan gue merasakan ribet banget gitu. Untuk memproduksi sebuah produk komedi, tapi akhirnya tekanannya juga kenceng. Tapi tidak sekencang agensi sekarang ini. Maksudnya tekanan dari luar? Enggak, tekanan lo kerja. Mengerjakannya gitu. Sekarang tuh yang bikin bukan bikin kesel sih, bikin capek adalah ya tadi bahwa lo manage orang susah, manage orang tuh tricky, dan gue juga baru di dalam dunia ini. Jadi kayak aduh apalagi sih yang dicari masalahnya, nggak bisa tenang dikit apa hidup gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau secara manajerial gitu anak-anak itu nurut sebenarnya. Oh nurut lah, maksudnya kapanpun butuh konten, kapanpun butuh syuting, type of material apa yang bisa di-deliver, itu sangat nurut. Aktivitas sosial media aja sebetulnya yang sulit. Itu ya karena kebetulan ada di situ aja. Betul. Iya. Karena lu bawa pulang alatnya. Iya. Kalau lu harus ke kantor sih untuk nge-post. Bakal terjaga juga ya. Bakal terjaga. Iya. Tapi sebenarnya lo setuju aja nggak sih sama konten-konten Coki dan Muslim? Setuju. Secara pribadi? Pribadi gue setuju. Dengan kontennya? Iya. Karena bukan sebagai bahan jualan ya? Setuju, karena gini. Gue kemarin sempat diminta nulis juga buat apa namanya? Jakarta Post. Gue percaya freedom of speech. Jadi freedom of speech itu buat gue siapapun yang punya ide boleh dituangin. Yang perlu diperdebatkan itu sebetulnya ruang publik ada di mana. Jadi kalau bisa sosmed dibatasin 17+ sih batasin aja. Tapi kan platformnya tidak seperti itu. Sulit juga ya. Ya. Tapi udah ada rencana loh. Ya bagus. Ya. Karena setuju itu? Setuju. Karena yang nyebelin dari YouTube, begitu lu mature konten, lu nggak bisa monetize. Oke. Padahal kan Emang nggak bisa kalau gitu? nggak bisa. Padahal kan yang beli mobil juga yang 17+. Ngapain gua ngomong sama nggak 17+? Justru malah bahaya buat gua. Freedom of speech bukan berarti freedom of reach. Iya. Jadi dia harus dibatasi memang. Jadi gimana caranya? Jadi kalau Coki mau terlepas dari apa yang disampaikan Coki ya. Iya. Tapi orang menyampaikan apa aja boleh kalau gua. Dengan konsekuensi masing-masing. Tentunya. Betul. Iya lo harus siap juga kalau ternyata apa yang lo sampaikan itu nggak sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di sini gitu. Karena ini gue juga pelajaran yang paling gue inget itu adalah di demokrasi itu ya kebebasan kita selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pada saat kita punya kebebasan ya lo juga harus menghargai kebebasan orang lain. Nah Coki sama Muslim gue rasa banyak nabrak itu. Iya. Lo pernah nggak sih ngomong secara pribadi nih? Oh pernah lah, pernah banget. Itu selalu, mungkin itu paling banyak makan waktu gua sebetulnya. Ngomong sama dua anak itu. Paling banyak makan waktu gua. Tapi beda Muslim, beda Coki juga sebetulnya. Coki Muslim menurut gua dia datang dari orang yang mungkin lingkungannya mirip sama lo waktu kecil, sangat religius dan segala macam, dan melihat dunia luar yang begitu banyak warnanya, dan dia mulai banyak mempertanyakan hal-hal seperti itu. Nah itu Muslim sebetulnya. Nah kalau Coki itu ketersinggungan orang ada di mana, ini gue langkahin lewatin gitu, dan gue akan tarik dia makin jauh, makin jauh. Malah senang nyinggung orang. Mungkin sensasinya kali yang dia ini kayak berapa jauh orang bisa gue bawa gitu. Ini lo sampein juga ke Coki. Iya loh, ya itu bahwa sekarang ini bukan perahu lo sendirian. Iya. Itu aja sih. Iya, gue sih sebenarnya ke arah itu gitu. Pada saat ini adalah jualan utama lo ya kalau gue lihat ya kayak gitu. Tapi pada saat yang bersamaan dia merusak dengan ininya sendiri, kan banyak orang yang. Ya, betul. Coki nerima itu nggak sih? Bahwa dia sadar nggak sih saat ini? Sadar. Kemarin sih gue ngobrol-ngobrol juga sama Coki. Maksudnya dia kayaknya udah lebih bijak deh. Ya, dia sih udah nggak sporadis dulu. Tapi keluar lagi konten itu.
Tapi kalau lu sendiri gimana? Maksudnya lu lihatnya? Gue termasuk yang nggak setuju. Nggak setuju, Untuk oke. untuk orang yang bercandain masalah-masalah. Ada beberapa hal yang menurut gue ya udahlah nggak usah dibercandain gitu. Karena ada orang-orang yang memang nggak bisa terima kalau nilai ini dibercandain. Iya betul. Itu hak orang juga untuk tidak terima. Iya, pada saat yang bersamaan lo mengaku sebagai open minded. Betul. Tapi kalau lo nggak bisa nerima prinsip orang gitu, selama prinsip itu nggak Betul. nggak ngeganggu lo ya udahlah. Betul. Gitu Betul. kita hormati itu. Sepertinya Coki udah mulai Iya. luas lah sebenarnya. Mulai luas. Tapi masih ada aja memang. Memang ya kayak tadi makanya gue sempat tanya sama lo, apakah memang komedian tuh orang-orang yang terganggu jiwanya gitu. Dan kalau gue memang datang pribadi yang memang seneng komedi aja, gue seneng ini crafting bisa ini lucu tuh gimana? Gue orang yang seperti itu. Tapi Coki kayaknya bukan seperti itu juga, beda. Beda ya. Memang beda. Beda. Kalau gue nih ya, kalau gue sebagai komedian misalnya itu, gue seneng orang itu misalnya kita cengin lah istilahnya, tapi dia menerima cengan itu dengan ketawa gitu. Ya. Ada juga kan, ada nih ya modelnya Coki kalau menurut gue, dia ngecengin sesuatu yang ketawa yang di sampingnya, yang dicenginnya ini tersinggung gitu. Kenapa dia nggak memilih ya lo ngecengin, tapi bisa juga membuat orang yang dicengin itu tertawa gitu. Mungkin umur juga kali ya, nggak tahu juga gue. Umur. Ada hal-hal yang memang hanya didapat dari tambahnya umur ya. Iya, susah juga gue. Susah, maksudnya gue nggak bisa ngomong atas nama Coki, memang ini harus ditanya sama Coki. Resiko memang tidak pernah mengerti resiko gitu, jadi gimana? Orang nggak ngerti resiko tuh gimana sih orang nggak ngerti resiko? Iya, nggak tahu ya. Bahkan dia bilang udah memang gue nggak punya empati. Bahkan dia publish itu dia tidak, kayaknya orang yang nggak punya empati. Ada ya orang yang punya empati ya? Enggak, menurut gue dia kalau pribadi ya, makanya orang harus bisa memisahkan pribadi dengan apa yang dia kerjakan sih. Iya. Pribadi dia mah orang yang sangat melo sebetulnya. Orangnya cukup mendalam. Tapi emang kalau emang lagi brengsek. Kayaknya itu bercandaannya itu bukan dia kalau gue lihat. Kalau gue tahu beberapa kali ngobrol gitu. Ini bercandaannya itu bukan bercandaan dia kalau saat kita ngobrol gitu. Dia sangat menghormati hak-hak orang lain kayaknya kalau lagi ngobrol gitu. Tapi kok komedinya begitu. Ya. Tapi kalau lu tanya pribadi, gue orang yang dalam konteks berkomedi ya, membuka semua bercandaan. Tapi semakin bahaya topiknya harus bisa lu tuai dengan baik loh. Iya. Kalau hanya menjadi statement nggak menarik. Kalau dia ujungnya lucu menarik. Iya. Gue selalu menanti malah kayak ada, wah gila dia bahaya ini topiknya gimana menangin ya gitu. Menurut gue tuh itu seninya sih. Iya. Ya mudah-mudahan Coki dengan bertambahnya umur tetap kontennya tetap bahaya tapi masih koridornya gitu ya, konten-konten bahaya gitu memang harus ya garisnya tuh tipis-tipis. Benar yang Bagito lakukan itu sangat benar gitu. Konten-konten yang dulu nggak menyinggung tapi situasi udah berubah, ini bisa menyinggung. Iya. Oke lah, nih stand up comedy kayaknya berhenti berkembang saat pandemi. Justru yang berkembang itu yang orang-orang di digital ini gini. Lo ngelihat masih ada kalau kayak begini terus nih perkembangan stand up comedy gimana kayaknya? Gue kan ikut Suci nih. Suci nih gue lihat ya itu lagi yang baru tuh kurang gitu. Yang dulu belum ikut Suci tapi gue udah tahu dia memang potensial kalau mereka ikut dia lolos. Yang baru-baru tuh kurang. Apa itu pengaruh nggak sih nggak ada open mic? Nggak juga ya, kadang open mic rame juga karena ada kompetisi aja. Tapi kayaknya Jakarta lumayan sering lo, Bekasi, Jakarta gitu ada nggak ada kompetisi? Ini susahnya menurut gua, Jing. Maksudnya orang yang datang ke sini dan memang senang dengan komedinya, itu akan jadi porsi yang lebih kecil daripada orang yang ingin kesempatannya. Jadi mau nggak mau dan hidup orang beda-beda. Apakah gue nggak tahu juga apakah hidup matinya memang di dunia entertainment apa gimana? Gue juga nggak tahu. Jadi dia mau nggak mau akan kejar itu. Padahal sebetulnya banyak jalan untuk ngejar itu.
Ya ini publish kapan nih kira-kira? Kayaknya ini publish gue duluan nih. Duluan lo. Gua sih Januari ya kayaknya kita. Januari. Iya, gue juga Januari. Tanggal berapa tuh ya kalau lihat situ ya? Tanggal 4. 4 Januari. Mirip sama. Iya. Nah, kalau lo nonton maksudnya gue tuh seneng banget ngobrol sama lo dan lo cerita lo udah radio, manage orang dan apa dan ini dan baru lo bang lo terjadi di sini dan semuanya tuh instan aja, karbitan aja dan nggak ada orang-orang yang emang datang dan memang senang dengan berkomedi itu sendiri, Iya. sedikit banget. Dedikasinya nggak total gitu untuk komedi, tapi dia pengen ngetop gitu. Iya, pengen ngetopnya. Jadi buat gue ya susah ya, wajar aja. Terus karena memang nggak mudah sih. Maksudnya gue dulu juga ya ada lah momen-momen kayak, aduh gue tuh ngapain sih buang-buang umur gue kayak gini tuh ada bahwa ya mau di mana jadi ini nggak bisa, jadi si ini nggak bisa, ngedeketin sini nggak bisa. Ada, makanya tadi gue juga sempat tanya sama lo kayak berapa lama orang harus nunggu, bagaimana cara ini ya begini. Itu nggak bisa dijawab memang. Iya. Memang nemu jalannya masing-masing ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Karena gue lihat di Suci gitu, ya sangat memprihatinkan gitu perkembangan regenerasi gitu. Tapi yang lolos itu memang udah pasti bagus. Karena memang dia udah dari dulu gitu. Iya. Udah dari dulu mendedikasikannya di stand up comedy ya. Ya mudah-mudahan lah semuanya bisa berlalu nih, pandemi banyak menghantam segala lini ya. Lo termasuk pengaruh nggak secara ekonomi? Ngaruh lah. Kalau ML itu mungkin 70% off air kali ya. Wah, berarti ya kalau perhitungan kasar 70% berkurang. Ya nggak 70% berkurang lah, tapi ya kita harus bersiasat dengan online event, dengan apa maksudnya. Ini tapi ya kalau buat gue yang ngeri itu sebetulnya bukan siasat ya, siasat sih bisa-bisa aja. Yang bahaya itu adalah pada saat market ini lagi nggak punya kerjaan, dia nggak bisa beli. Ya, maksudnya hiburan tuh akan jadi kebutuhan pertama yang dia buang. Iya betul. Makanya gue punya tambak lele sekarang. Gue pernah loh. Takut gue kayak. Petani lele, gue pernah jadi petani lele. Iya bener. Karena gue tahu orang masih makan. Iya. Memang yang bahaya ya saat pasar kita udah nggak mau beli ya. Pasar ada, cuman nggak beli. Nggak beli gimana? Nggak bisa. Dan ini terjadi di dunia hiburan ya. Udah gitu, Emily setnya tiket mahal lagi, jadi kan. Iya. Tapi terakhir event di mana? Yang di Surabaya ya? Kita terakhir Surabaya, bukan. Surabaya ya? Online sih di Jakarta. Yang door to door itu? Door to door ada, itu online. Kalau off air, Surabaya kemarin ya? Surabaya iya. Main apa ya? Oh iya, itu juga berapa? Setengah kali kapasitasnya? Dari yang harusnya biasanya gitu. Harga lo naikin juga 2 kali lipat. Bagi dong, mana ada, malah makin gak ada yang beli dong. Jadi seri-seri aja sebenarnya, penontonnya dikit tapi lo naikin 2 kali lipat. Aduh, gak bisa. Oke, Adri, terima kasih sudah hadir di sini. Sukses terus MLI-nya, berkah terus hidupnya. Kita ketemu lagi di Wawancanda sama tamu-tamu berikutnya.